Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Widi Nur Azahra, mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling angkatan 2019. Dan kali ini saya akan menjalankan tugas untuk praktek pada mata kuliah praktek BK individual. Dan alhamdulillah kali ini yang akan menjadi konseling saya yaitu bibi saya sendiri. Bisa perkenalkan diri mungkin? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih, dipanggil Ibu Yuyun. Menjadi ibu rumah tangga itu aja. Alhamdulillah. Ini kita sengaja ya memakai masker karena mematuhi protokol yang ada. Ya, jadi mungkin itu saja ya, salam dari kita. Terus untuk proses yang pertama mungkin bisa doa dengan mengucapkan basmalah 3 kali, istighfar 3 kali, terus dengan mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya, semoga praktek yang akan saya lakukan ini bisa berjalan dengan lancar, amin ya robbal alamin. Jadi sebelum kita ke prosesnya nih Widi bakal menjelasin secara singkat mengenai teknik yang bakal Widi pakai, yaitu teknik layanan konseling realitas, yang dimana pada teknik ini pada tujuannya supaya konseling ini bisa mencapai identitas yang ingin dia capai dalam hidupnya. Pada intinya seperti itu sih secara garis besarnya. Dan rencana-rencana atau planner apa aja yang bakal dia usahakan buat mencapai cita-citanya tersebut. Oh iya, sebelumnya ini kita diskusi santai aja ya Bi ya. Iya. Gimana kabarnya akhir-akhir ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ada kesibukan apa aja? Sibuk ngurus anak aja. Oke, sip. Apa ya? Sekarang statusnya sebagai apa nih? Supaya penonton tahu. Statusnya ini sebagai ibu rumah tangga, punya anak 1, dan insya Allah dapat calon baru lagi. Alhamdulillah. Doakan ya teman-teman, semoga disehatkan selalu, dimudahkan selalu, amin. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang paling bibi inginkan capai dalam hidup ini? Misalnya pengen punya rumah baru misalnya, atau pengen punya apa gitu, atau apalah gitu pokoknya. Yang cita-cita awal pertama sih memang pengen punya rumah baru sendiri tuh, dan ya cita-cita itu yang paling pertama, punya rumah sendiri itu aja. Selain itu ada nggak, misalnya pengen punya anak banyak? Ya pengen menjadi ibu yang baik, jadi orang tua yang baik untuk anak-anak ke depan nanti gitu, pengennya sih seperti itu. Sip. Bagus ya teman-teman, doakan ya semoga bisa terkabul, amin ya robbal alamin. Terus apa sebelumnya bibi udah pernah ngelakuin usaha apa aja gitu buat supaya apa yang bibi inginkan itu bisa terrealisasikan atau tercapai? Usaha sih ada, usaha-usahanya itu gimana ya, kalau untuk menjadi orang tua yang baik itu banyak-banyak belajar kesabarnya, sama kedisiplin konsistennya untuk kita menjadi orang tua yang baik gitu nah. Karena kan kalau untuk menjaga anak itu emosinya bisa naik turun. Benar. Jadi yang paling utama tuh sabar dan ikhlasnya untuk merawat anak. Itu bagaimana mendidik anak itu, mendidik dia dengan baik itu seperti apa, itu yang masih dijalani saat ini. Karena umur anak kan masih muda, namanya pernikahan masih muda ya, sama-sama masih belajar gitu. Iya. Ada kendala nggak sih atau halangan waktu bibi ingin mengurus anak gitu? Ada kendala. Kalau kendala itu banyak. Terkadang anak itu
kalau kita misalnya adek jangan terlalu begini, dia maunya begitu, kadang kita tuh bingung, selalu gimana ya, bertentangan sama Iya. anak Maunya A, kita kita maunya maunya B B. gitu. Iya. Kita sering ngasih tahu anak itu maunya, anak itu kita ngasih tahunya pelan tapi kadang tidak ditanggapi gitu. Gitu. Kadang maunya naik naik nada aja kerjanya. Itu yang kadang aduh gimana Secara rasanya. nggak sadar gitu ya. Nah, jadi nggak sadar. emosi. Jadi emosi benar. Benar. Kalau boleh tahu waktu umur berapa sih nikahnya? Kalau usia pernikahan itu umur 18 tahun. Dikasih momongan, dipercaya itu di saat umur 20 tahun. Berarti terbilang muda ya? Ya, masih muda. Usia yang masih sangat belia. Gitu Belia. buat membangun rumah tangga. Iya. Tapi menurut Bibi sendiri, dari berbagai usaha yang sudah Bibi lakukan, apakah sebelumnya ada yang pernah berhasil gitu? Misalnya pengen si Dede itu biar nurut gitu sama Bibi. Kalau dilihat-lihat sih sekarang kalau tuh harus banyak ngomong, harus banyak ngasih tahu, dan jadi orang tua tuh jadi seorang ibu tuh harus sering banyak ngocehnya, harus sering banyak dia jangan banyak diem tapi harus banyak melakukan segala sesuatu, harus mencontohkan yang baik untuk anak, dan juga sering banyak berbicaranya, itu yang saat ini yang dijalani. Seperti itu, berarti sudah lumayan ya? Ya agak lumayan lah, bisa diatur sedikit-sedikit. Misalnya ibaratnya kita menyuruh anak, Dek tolong ambilkan ini, oh iya ibu, oh, Dek tolong anukan ini, iya ibu. Kayak ibarat seperti barang-barang berantakan itu, ada tolong taruh barangnya di keranjang ya, iya, tapi kita juga sambil mendampingi dia gitu kan. Bagaimana cara untuk menaruh barangnya, di mana dia untuk meletakkan sesuatu, itu yang diajarkan sama dia untuk saat ini. Benar, bagus. Intinya jangan sampai lepas pengawasan dari sebagai orang tua dari Bibi gitu. Iya. Gitu ya teman-teman, supaya semoga kita bisa mengambil pelajaran sebagai pedoman kita nanti seorang ibu di masa depan. Amin ya robbal alamin. Karena dari berbagai usaha yang sudah Bibi lakukan tadi, alhamdulillah ya, walaupun ada berbagai kendala tapi masih mampu gitu buat diatasi. Terus selanjutnya masih ada lagi kah rencana-rencana nih atau usaha-usaha dari Bibi sendiri? Apa sudah nggak ada lagi? Usaha seperti apa ini? Misalnya tadi kan Bibi pengen Hizam itu, ya nama dedeknya tuh Hizam ya. Iya, Hizam. Jadi anak yang menurut gitu sama Bibi, supaya Bibi tuh nggak cepat naik ke darah. Harapan orang tua sih banyak supaya anak selalu nurut pasti ada. Gimana ya, ya harapannya tuh anak itu harus bisa mematuhi kedua orang tua, harus sopan, itu paling utama sih, sopan dan disiplin. Dan bisa menjaga kebersihannya, itu yang harus dijaga sih sama kita ini jadi orang tua itu. Dan pada intinya kesabaran dan keikhlasan ini tadi yang harus dibesarkan untuk menjadi seorang ibu. Untuk saya pribadi, karena untuk belajar bersabar itu sangat-sangat susah, sangatlah susah. Benar banget sih. Walaupun sudah direncanakan tapi nggak susah gitu dikendalikan. Jadi alhamdulillah ya, tadi dari hasil pertanyaan-pertanyaan dari saya, alhamdulillah bisa dijawab dengan lancar ya dari Bibi saya. Setelah ini kira-kira Bibi mau nggak berkomitmen gitu, tetap melanjutkan semua usaha-usaha Bibi tadi? Ya, berkomitmen. Prinsip gitu misalnya, prinsip kedepannya bakal terus menjalankan seperti usaha yang seperti sudah saya lakukan gitu. Ya semoga cepet-cepet apa ya, inginnya orang tua tuh gimana ya, prinsipnya tuh semoga bisa menjadi ibu yang baik untuk anak,
bisa jadi contoh yang baik untuk anak, itu yang diutamakan untuk saya pribadi. Dan gimana ya, ya itu aja. Bagus. Itu keren banget loh teman-teman, bisa jadi pengajaran buat kita yang masih awam banget dengan dunia rumah tangga ya. Beliau ini sudah menjalani rumah tangga di usia muda. Semoga kita bisa ngambil pelajaran gitu, supaya kedepannya nanti kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi. Oh iya, dari Bibi ada yang mau disampaikan kah mungkin buat teman-teman? Entah apa gitu, misalnya semoga mereka ini bisa tetap semangat dalam menjalankan kuliah walaupun dengan berbagai kendala yang ada gitu. Ya pesannya sih jangan pernah putus semangat, jangan dengarkan apa kata orang, ambillah inti jelek ambillah kata-kata orang itu, cemooh orang itu dengan hal-hal yang positif. Mungkin karena kita melakukan banyak kesalahan, makanya orang tuh banyak berkomentar tentang kejelekan kita, tapi tentang kejelekan kita itu kita ubah dengan kebaikan kita, gitu aja. Iya. Nggak pintar berkata-kata. Nggak apa-apa. Makasih banyak Lawi udah mau meluangkan waktunya buat jadi konseli dari Widi. Kebetulan saya ini keponakannya ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya kasih videonya buat teman-teman. Durasinya kira-kira mungkin nanti jadi 12 menitan lebih ya, karena itu di videonya udah 11:50 detik ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa kita kasih ke teman-teman. Harapannya semoga bisa bermanfaat, semoga ini bisa memenuhi standar yang diinginkan dari dosen pengampu mata kuliah ini, dan semoga bisa diterima dengan senang hati, amin ya robbal alamin. Jadi itu saja konseling individual dari saya. Sebagai penutupnya, marilah kita sama-sama mengucapkan istighfar 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya buat menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat ya, baik buat teman-teman, bisa yang mau ditonton lagi rebahan atau gimana, enjoy aja. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.